Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya mencoba merespon karena banyaknya permintaan dari berbagai sahabat saya katakan ataupun jemaat, ada juga komunitas dan keluarga untuk memvisualisasikan tema-tema pelajaran yang kita sering bahas setiap hari Minggu. Salah satu buku yang menjadi referensi yang kita pelajari di komunitas kita adalah Rahasia Keberhasilan, Keutuhan dan Kehidupan Berkemenangan, atau judul aslinya adalah Destined to Triumph, karya Joseph Prince. Buku ini telah saya baca berulang-ulang dan telah memperbaharui pola konsep berpikir saya, dan juga saya banyak melihat kesaksian dari berbagai negara yang telah membaca buku ini telah diberkati dan mereka banyak dipulihkan baik dalam kesehatan jiwa dan tubuh mereka. Nah, saya akan mulai dari seri bab yang pertama. Bab pertama berjudul Ditakdirkan untuk Berkuasa. Kalau kita mengingat Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya ada. Artinya manusia didedikasikan untuk menikmati semua resources, baik binatang yang ada di laut, di udara, yang ada di darat, maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya. Semua yang ada di bumi diciptakan secara sempurna, termasuk keadaan environment, keadaan alam, keadaan tata surya, bintang-bintang, semuanya. Barulah manusia diciptakan. Yang terakhir manusia diciptakan. Dan firman Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Saat itu Tuhan dalam Tritunggal keilahiannya mereka berbicara. Konsep Allah adalah menciptakan manusia sebagai bagian dari komunitas Allah, dari keluarga Allah. Dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bukan dikatakan supaya kita berkuasa, supaya manusia berkuasa. Di mana? Di bumi. Jadi konsep pikiran Allah sejak awal yang saya teliti adalah apa yang saya pelajari dari kitab suci. Allah ingin membentuk komunitas kerajaan surga dalam wujud fisik. Surga sudah ada sebelum kita diciptakan. Dialah Alfa dan Alfa dan Omega. Surga dalam wujud roh sudah ada. Allah dan semua malaikat dalam wujud roh sudah ada. Namun sejak manusia ada di bumi, itulah manifestasi apa yang Allah impikan atau pikirkan untuk membentuk kerajaan surga dalam bentuk fisik. Nah, di sini dikatakan manusia ditakdirkan untuk berkuasa. Memang kita ditakdirkan dari awalnya diciptakan untuk menikmati, untuk sebagai manajer di bumi, sebagai orang yang berkuasa, tetapi bukan berkuasa untuk mengendalikan manusia, tetapi mengendalikan bumi. Dalam hal ini semua resources, baik sumber alam, darat, lautan, dan udara, maupun manajemen, pengelolaan. Jadi Allah ingin kita berkuasa atas bumi, atas binatang, atas udara, atas laut, atas hasil alam, bumi alam. Nah, dari perjanjian baru kita bisa juga baca Roma 5 ayat 17. Dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa di dalam hidup. Ya, terjemahan King James Version dikatakan
akan berkuasa di dalam hidup. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa di dalam hidup. Nah, kata berkuasa yang digunakan di dalam ayat ini berasal dari kata basileo. Ini bahasa Yunani ya. Yang darinya Anda dapat mendapatkan kata dalam bahasa Inggris basilika. Pada zaman Romawi kuno, basilika dipakai sebagai tempat pengadilan. Jadi kata itu berbicara tentang kekuasaan pengadilan kerajaan. Dengan kata lain, berkuasa di sini adalah berkuasa di dalam hidup sebagai seorang raja, mempunyai kekuasaan kerajaan di wilayah kerajaan. Coba kita pikirkan ini dulu. Allah ingin kita berkuasa, tetapi bukan berkuasa untuk mengendalikan orang lain. Allah ingin kita berkuasa mengendalikan keadaan, resources, benda-benda, makhluk hidup, binatang yang ada di udara, di darat, di laut, hasil bumi alam. Jadi apa yang dimaksudkan berkuasa di sini dalam hidup adalah kita memerintah selama di bumi untuk kepentingan manusia. Rahasia kekuasaan di dalam hidup kita terletak di dalam menerima segala sesuatu yang telah Yesus capai di kayu salib untuk kita. Ini rahasia yang disimpan berabad-abad oleh Allah, yang diinginkan oleh banyak orang. Yang rahasia ini yang digali dan dipelajari oleh banyak ahli pemikir, ahli filsafat. Rahasia kehidupan. Nah, rupanya rahasia ini telah disingkapkan melalui Yesus, bahwa Allah sendiri tinggal di dalam ciptaannya, dalam wujud Roh Kudus, yaitu Kristus, yang tinggal di dalam diri setiap umat pilihannya. Allah ingin berkolaborasi di bumi melalui rohnya tinggal di dalam diri manusia. Ini rahasia di dalam Kristus. Kristus itulah rahasia yang sulit dimengerti oleh manusia. Rahasia kekuasaan di dalam hidup terletak dalam menerima segala sesuatu yang telah Yesus capai di kayu salib untuk kita. Nah, karya salib adalah karya terbesar yang pernah Allah berikan bagi manusia. Karena seperti kita pelajari di dalam kitab suci bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah sebagai korban tebusan. Itulah satu-satunya jalan untuk setiap manusia dipulihkan dan berdamai dengan Allah. Nah, dikatakan di sini bahwa untuk kita berkuasa di dalam hidup, rahasia itu adalah Kristus itu sendiri. Satu-satunya kita bisa menguasai hidup kita bisa berkuasa dalam hidup kita adalah kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, kembali lagi dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan, terlebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa itu maksudnya? Kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Ya, seperti katakan di dalam Yohanes 1 ayat 17 kalau tidak salah, bahwa hukum Taurat dibuat oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itulah kasih karunia dan kebenaran. Nah, bagi kita yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan berkuasa di dalam hidup. Jadi sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan, bab yang pertama, bahwa kita ditakdirkan untuk berkuasa, kasih karunia harus diimbangi dengan iman.
Karena keselamatan adalah anugerah. Kita tidak bisa mengupayakan keselamatan. Namun anugerah itu kita tidak bisa terima tanpa iman. Karena hanya melalui iman saja kita dapat diselamatkan. Ayat yang berkenaan dengan itu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi anugerah dari Allah. Itu bukan perbuatan, hasil perbuatan. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Jadi jelas sekali ayat itu mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Namun harus diambil melalui iman. Jadi dapat kita mengerti di sini bahwa rahasia untuk hidup berkuasa di dalam hidup kita adalah dengan cara menerima segala sesuatu yang telah Yesus berikan di kayu salib. Yesus berikan dirinya, ia telah menyerap semua kutuk yang mestinya ditimpakan kepada manusia, ditukar kembali, diterima oleh Yesus, diambil oleh Yesus, dan berkat yang Yesus miliki, yaitu berkat surgawi, menjadi milik umat pilihannya. Kiranya pengajaran di bab pertama ini merefreshing pikiran kita bagi saudara yang pernah mendapatkan seri pengajaran dari saya. Kita akan diingatkan kembali mengenai bagaimana kita berkuasa, ya. Jadi ayat yang pertama tadi saya sampaikan, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa di dalam hidup. Kiranya saudara bisa menggali lebih dalam lagi dengan membaca surat Roma pasal 5 ini dari seluruh konteks, sehingga saudara mendapatkan seluruh kebenarannya secara utuh. Nanti kita akan sambung lagi seri berikutnya. Untuk sementara biarlah pelajaran bab 1 ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang menyaksikan video saya ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.